Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi ini kita masih bisa melihat matahari. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir diberkahi sisa-sisa umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah kelak di akhirat bisa berkumpul kembali dengan ayah ibunya, bisa berkumpul kembali dengan kakek neneknya, kakak adiknya, istri, suami, mertua, menantu, anak, cucu, ketua kita. Wabil khusus Pak Kecik Pangkulok dan Pak Wakil dan semua yang hadir. Insya Allah hari ini kita berkumpul di sini. Insya Allah dengan izin Allah telah di akhirat kita bisa berkumpul seperti ini dalam surganya Allah. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, nanti kalau di akhirat kita akan dimasukkan ke surga bersama-sama, rombongan per rombongan. Makanya sebelum meninggal cari teman-teman yang mengajak ke surga, cari sahabat-sahabat yang mengajak berzikir, cari teman-teman yang mengajak meninggalkan narkoba. Kalau kita jumpa teman yang mengajak kita ke surga, yang mengajak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, pegang dia anak-anak, jangan lepaskan. Kita tidak tahu surga neraka itu di tangan Allah. Bisa jadi Pak Alta nanti masuk dalam surganya Allah. Kalau Pak Alta masuk surga dan tidak jumpa kami di situ, ayah, sampaikan salam kami kepada Allah. Bahwasanya saya pernah berjumpa sama Pak Alta. Saya ajak beliau subuh keliling. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam bagi hamba pilihan Allah Nabi Trinidad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda ikhwatat iman, walaupun nanti kita disiksa di alam kubur, walaupun nanti kita dibakar di api neraka, insya Allah berkat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, insya Allah kita bisa dilepaskan dari siksa api neraka. Makanya kumpulkan salawat sebanyak-banyaknya. Salawat ini langsung terima, Bu. Beda dengan zikir, beda dengan istighfar, belum tentu diterima. Tapi salawat, walaupun diucapkan oleh orang fasik, walaupun diucapkan oleh penzina, pemabuk, salawat sampai 100%. Hebatnya salawat. Kumpulkan salawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berjumpa, kita bangkit bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bangkit kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Sajdatul Kiram yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Pak Wakil Wali Kota. Setelah saya cek, Bu, saya keliling Sumatera sudah biasa, Bu, dari dulu saya ke Sumatera. Saya cek ternyata wakil wali kota yang terganteng di Sumatera hanya ada di sini, Bu. Tapi jangan di Jawa, Bu, ya. Saya nyedok Sumatera. Karena di Jawa masih ada saingan beliau nih. Khusus untuk tadi Pak sudah sedih, Pak, kita lucuin sedikit. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wakil, semangatnya. Bu, ayah, dunia jihad wal mautu rahah. Dunia tempat kita berjihad, berkorban, berjuang. Capek-capeknya memang dunia tempatnya. Pak Kecil mengajak lansia ke masjid, mengajak lansia untuk bertaubat. Memang dunia tempatnya. Kapan istirahatnya Pak Kecil? Nanti after the death, ba'dal maut. Nanti setelah kita wafat, kita akan istirahat. Orang-orang yang senang bersilaturahim seperti ini, senang berbuat baik, senang melayani masyarakat, insya Allah kelak di akhirat mereka akan istirahat. Tapi mereka pemabuk, penzina, ya, nanti kelak di akhirat fi sugulil fakihun, mereka sibuk mempertanggungjawabkan atas dosa-dosanya selama di dunia ini. Kemudian Ibu Ketua BKKBN hadir bersama kita, Bunda Cut, para staf ahli, kemudian para pengumpulan kecil-kecil, ya, kemudian Pak Darramil, Pak Kapolsek, Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman yang tidak bisa saya sebutkan bersatu-bersatu, wabil khusus Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait, yaitu Pak Alta, alhamdulillah mengundang saya dan alhamdulillah kita jumpa, semuanya tidak ada yang kebetulan, dan saya bahagia sekali melihat istri beliau. Ingat Pak Alta yang membuat suami sukses karena doa istri. Saya banyak jumpa di mana-mana, Bu, banyak saya jumpa di mana-mana. Bahkan suaminya senang ke diskotik, Bu. Suaminya curhat sama saya, Ustadz, yang membuat saya berubah tidak masuk diskotik lagi karena doa istri. Setiap malam istri saya tahajud, diangkat kedua tangannya. Idza qama abdi nisful lail, idza qama
kalau seandainya hambaku bangun di sepertiga malam, fakabbarani, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, fa innahu da'ani, sungguh hambaku telah memanggilku, fa anzaltu ila ardi, seolah-olah aku turun ke muka bumi ini, aku hampiri abdi hambaku, abdi kekasihku, abdi pilihanku, ma taslubu binni, apa yang kau minta dariku? Ada dua. Han min mustakbirin, adakah dosa-dosa yang ingin aku ampuni? Fakfirlah, aku ampuni semuanya. Yang kedua, han min sa'ilin, adakah masalah-masalah? Fa'utiyah, maka aku berikan jalan keluarnya. Makanya bunda, doa mama untuk anak sangat mustajab. Dan saya bahagia sekarang bu, saya melihat ibu-ibu bunda saya hadir kembali di sini. Saat saya mau bahas sedikit tentang apa disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, surah Al-Isra ayat berapa ya Ustaz? 23. Ya, ada 3 pesan Allah bagi mereka yang mau menikah dan telah menikah. Ya, 3. Yang pertama surah Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kedua An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisa'an karhan. Yang ketiga, inilah pesan bagi mereka mau nikah dan telah menikah. Apa bu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Setelah kita berbakti bunda kepada Allah, baru kita nanti berbakti kepada orang tua. Manusia yang paling besar jasanya di muka bumi ini setelah Rasulullah adalah ibu. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses kalau kita durhaka kepada ayah ibu. Saya sering bu diundang ke Panti Jompo bu, situ sedih sekali saya, zikirnya sedih sekali. Mereka buang mamanya. Tapi mak, sabar mak. Kenapa cerita maling kundang? Ada yang tahu cerita maling kundang? Ibu tahu nggak cerita maling kundang? Apa kisah yang kita dapat di situ Pak Alta? Kedurhakaan seorang anak. Ternyata di balik itu ada ketidaksabaran seorang ibu sampai mengangkat 2 tangannya, sampai mengutuk anaknya. Ini kekurangan ibu. Padahal Al-Quran Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, pedoman kita Al-Quran dan hadis. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lang tadilu abadan. Kita tidak akan sesat, kita akan bahagia, kita akan sukses, kita akan kaya, sejahtera, sakinah, mawaddah kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Allah sudah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah 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 la'allakum tuflihun. Kasihan. Tak takut itu sudah selesai Ramadan. Ramadan sudah selesai. Jadi Ramadan tak. Kalau ini beda bu. Ini la'allakum tuflihun. Tak takut, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau tuflihun, mudah-mudahan kalian kaya raya, mudah-mudahan kalian sehat walafiat, mudah-mudahan kalian tenang, damai, bahagia. Kemudian mudah-mudahan gaji kalian naik terus Pak Kecil, insyaallah. Mudah-mudahan kalian tenang, bahagia ya, sakinah, mawaddah, warah, itu tuflihun. Jadi kisah di situ bu maling kundang. Kenapa? Ibunya tidak sabar, langsung angkat kedua tangan, langsung mengutuk bu, sabar sebentar bu atas kedurhakaan seorang anak. Sabar bu mengurus anak bu, sabar mengurus anak. Makanya anak doa yang terbaik bu. Jangan ketika bunda marah semua nama-nama kebun binatang keluar. Jangan bu, jangan bu. Itu Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Yang kedua, wasabiru, tingkatkan kesabaran, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mantap lagi sabar kalian. Warabitu, yang ketiga, pasang strategis, bangun di tengah malam, minta doa, zikir, beristighfar. Pasang strategis. Wattaqullah, yang keempat, teruslah bertakwa. Dalam kondisi bagaimana anak pun tetap bertakwa. La'allakum tuflihun. Insyaallah berkat doa mama ayah kita menjadi orang hebat. Mohon maaf ya ayahanda bunda ikhwatal iman. Ya, Pak Wakil Wali Kota, Pak Alta, saya bisa seperti ini kan doa mama saya. Saya nggak ada cita-cita menjadi penceramah ayah. Saya pedagang, suka dagang. Jualan HP second, banyak yang tahu. Cuma berkat doa ayah, doa ibu, saya bisa seperti ini. Sekarang giliran kita bu,
Demi Allah saya katakan Bu, doa mama untuk anak sangat mustajab. Doa mama untuk anak bagikan doa Rasul untuk umatnya. Doakan terbaik Mak. Jangan sampai disumpah serapah anak ini walaupun dia durhaka. Mohon setiap habis sholat minta, ya Allah, angkat cabut kenikmatan narkoba pada anak cucu tenang. Tadi kata Pak Staf ahli tadi, anak-anak banyak yang LGBT, banyak Bu, homoseksual banyak Bu. Hanya ayah ibunya lah yang bisa mendoakan, ya Allah, cabut kenikmatan zina pada anak cucu keturunanku nanti, ya Allah. Minta agar anak kita selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, selamatkan anakku dari hawa nafsunya yang terus membara, ya Allah. Selamatkan anakku dari godaan dunia. Demi Allah saya katakan, doa mama untuk anak sangat mustajab. Doa ayah juga untuk anak sangat mustajab. Jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses, jangan mimpi menjadi orang terkenal kalau kita durhaka kepada orang tua. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, bisnis kita, kegiatan kita, kalau kita durhaka kepada ayah ibu, pasti hidupnya tidak akan berkah sampai hidupnya. Pasti hidupnya jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Saatnya kita datang kepada ayah ibu kita yang masih hidup. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanjangkan umur ibadah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan insya Allah bagi ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur, doa Bu. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah, Rasul pernah dibentangkan alam kubur di hadapannya. Rasul melihat seorang mayat sedang diazab, sedang dicambuk, sedang disiksa. Tiba-tiba berhenti Bunda, berhenti. Si mayat heran Pak Alta. Lalu si mayat bertanya Pak Alta kepada malaikat, ya malaikat, lima taqif min darbik, lima taqif min darbik. Apa yang menyebabkan kau berhenti menyiksaku, mengazabku? Idribi, pukul aku. Apa jawab malaikat? Kaif adrib wa walada istaghfarallah. Bagaimana mungkin aku mengazabmu, menyiksamu, mencambukmu, hai mayat, sementara anak kandungmu yang hidup di Banda Aceh sana, yang tinggal di Lampulau, setiap habis sholat 5 waktu, dia angkat kedua tangannya, dia beristighfar, lalu dia membaca Asmaul Husna. Dia mohon kepada Allah, ya afun, ya ghafur, ya ghafar. Duhai Allah yang maha maaf lagi maha memaafkan, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa ayah ibuku. Terimalah amal ibadahnya, jangan disiksa, jangan diazab ayah ibuku. Sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Kalau doa anak diterima oleh Allah, insya Allah siksa kubur untuk ayah ibu kita bisa terhenti. Ini saatnya kita, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada lagi? Caranya berdoalah, istighfar, kirimkan istighfar. Ada sedikit sedekah, niatkan untuk kedua orang tua. Sebelum saya berdoa, yang terakhir, tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Ada yang tahu ayatnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua yang hadir menjadi juruda. Wah, dakwah ini bukan profesi saya Bu, bukan profesi Pak Imam kampung ini, ya. Tapi dakwah ini sikap amal sunnahnya orang-orang beriman. Dakwah nggak mesti hafal Quran, dakwah nggak mesti hafal hadis, dakwah nggak mesti masuk pesantren, dakwah nggak mesti jadi ustaz ucur, ya. Mengajak masyarakat lansia untuk bertaubat, mengajak masyarakat meninggalkan narkoba seperti yang dilakukan oleh Pak Alta sama Pak Wakil. Inilah dakwah kita. Mereka yang hobinya berdakwah seperti ini, insya Allah meninggal husnul khotimah. Ingat Bu, umur 140 ini namanya buttons up. Can speak English? Button up, sama saat-saatnya kuat, saat-saatnya viral yang dikatakan oleh Pak Wakil tadi, saat-saatnya masih muda kata beliau kan. Itu 140 karena Nabi jadi Rasul umur 40. 41 ke atas itu namanya tough down. Apa di tough down? Ada yang bisa bahasa Inggris Pak? Tough down itu saatnya sudah siap-siap untuk masuk kubur. Makanya alhamdulillah Pak Alta mengajak lansia dan kita bikin program nanti ramah lansia. Karena saya kemarin sudah diutus oleh gubernur untuk menjadi pembimbing ibadah Bu haji. Ya, saya bawa 385 orang ke Mekah. Di situ ada kita bikin ramah lansia. Kita bikin nanti insya Allah di Banda Aceh bersama Pak Wakil, Ibu Eliza, ramah lansia. Maka Bu, tugas kita berdakwah Bu, idza ra'aital munkar, apabila kau lihat suatu kemungkaran, fa aslih bi yadika, maka cegahlah dengan tanganmu. Tangan di sini apa? Jabatanmu, kekuasaanmu. Ini yang dilakukan oleh Ibu Wali Kota bersama. Cegah dengan kekuasaan, cegah dengan jabatanmu,
Cegah dengan uang. Orang kalau banyak uang bu, gampang berdakwah. Insya Allah itu dia nikah. Fa'ilam tastati, gak sanggup, gak punya uang, gak punya kuasaan. Yang kedua, bilisanika, dengan mulutmu. Tidak sanggup juga, wal akhir bi qalbika, dengan hati. Dan itu lemahnya iman. Maka itu alhamdulillah dakwah ini langsung ke lapangan seperti yang dilakukan tersebut. Banyak ustadz yang pintar ngomong di panggung bu, tapi belum tentu dia bisa masuk ke diskotik, dia bisa masuk ke penjara-penjara untuk mengajak lapangan-lapangan. Inilah yang dilakukan oleh Pak Halta sama Pak Wakil dan semuanya. Inilah sama Pak Daramil Polsek, kita masuk ke lapangan-lapangan. Terima kasih banyak kepada Pak Wakil, Pak Halta dan semuanya. Mari sama-sama bunda terakhir, tinggalkan dunia, angkat kedua tangan. Yang ada masalah, yang belum punya keturunan, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada penyakit, apapun penyakitnya, insya Allah diangkat sebelum datang Idul Adha. Yang ingin berkurban, yang belum punya uang, niat aja bu, Bismillah, niat aja. Yang ingin umroh seperti Pak Alta tadi, niat Pak. Demi Allah saya katakan Pak, niat baik Pak, jangan ditunda-tunda. Insya Allah akan datang rezeki itu. Apalagi bersilaturahmi seperti ini bu, cepat kali sampai. Saya yakin beliau akan naik umroh tahun depan bu. Saya yakin, aku yakin. Banyak kisah-kisah bu, banyak kisah-kisah yang aneh. Kenapa? Karena kita ikhlas melayani lansia. Kita ikhlas mata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Barang siapa dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia hanya mencari ridhonya Allah dan ingin selamat di akhirat nanti. Janji Allah 3. Yang pertama, jam Allah samlau, Allah mudahkan segala urusannya. Yang kedua, waja'al qulubuhu ghina, Allah kayakan hatinya. Yang ketiga, at-tadruna dunya wa hirohima, dunia datang menunduk pada diri kita. Kejar akhirat, dunia pastinya kok. Angkat kedua tangan kita, bayangkan wajah kedua orang tua kita. Semakin lama kita tinggal di dunia ini bunda, semakin jauh dari surganya Allah. Bayangkan bunda, suami yang tercinta, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan suami kita taman di antara taman surga. Mudah-mudahan bunda yang hadir di sini, yang suaminya sudah berada di alam kubur, doakan bu, agar bunda bisa berjumpa kembali dan bisa masuk dalam surganya Allah bersama suami tercinta. Jangan sampai bunda terpisah dengan suami bu. Doakan bunda ya, suami, para lansia yang hadir, doakan mudah-mudahan bisa berjumpa kembali ke akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta Rahmanur Rahim ya Allah. Anta Rahmanur Rahim ya Rahman. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah semua kami dengan ampunanmu ya Allah. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga kami, rumah tangga ayah ibu kami, rumah tangga anak cucu keturunan kami, sehingga rumah tangga kami, rumah tangga ayah ibu anak cucu kami menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Al-Malikul Quddus salam, ya salam salimna ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan semua kami yang menadahkan tangan ke atas ini ya Allah. Selamatkan kami dari musibah, bencana, malapetaka ya Allah. Selamatkan kami semua dari segala bentuk penyakit yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Angkat penyakit ini ya Allah, agar kami bisa mengabdi untuk masyarakat lebih berat lagi ya Allah, agar kami semakin semangat mengabdi untuk masyarakat ya Allah. Mohon Engkau angkat penyakit ini dari Engkau ya Allah. Kami kembalikan penyakit ini. Aku yakin ayahanda bunda ikhwatal iman, kalau niat kita baik ke depan, insya Allah seluruh hajat cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa yang kita inginkan, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Mustawirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khabidur Rafi', Al-Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Aliyul Azim, Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafizul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasiyal Mujib. Istajib doa hazihil jamaah, jamaah lampulo ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwabina amma wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Duhai Allah, sampaikan salam rindu kami, salam sayang, salam cinta kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami tidak pernah melihat wajah Rasulullah, apalagi untuk berjumpa, tapi hari ini kami menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul ya Allah. Detik ini, di kampung kami ini ya Allah, kampung Lampulo, di kantor kecil ini,
Kami sedang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami ya Allah. Walaupun kami tidak pernah berjumpa apalagi melihat, tapi izinkan kami sebelum ajal datang, sebelum Engkau panggil kami, izinkan kami bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul dalam hidup kami ya Allah. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa khususan umur Madinatul Banda Aceh, wa khususan umur Madinatul Banda Aceh, wa khususan umur Qaryah Lampulo ya Allah. Allahumma barik li Madinatul Banda Aceh, Allahumma barik li Madinatul Banda Aceh, wabil khusus ya Rahman ya Rahim, barik li Qaryati Lampulo madamati samawati wal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawir Madinatul Banda Aceh ya Allah. Allahumma nawir Qaryah Lampulo binuri hidayati kama nawarta arda binuri syamsika wa qamarika abada innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah, hari ini kami melaksanakan ya Allah, menghidupkan sunnah baginda Rasul ya Allah. Tancapkan di hati kami kesabaran untuk menghadapi semua ini ya Allah. Tancapkan kepada kami keikhlasan untuk melakukan ini ya Allah. Kami ingin semua kami selamat ya Allah. Kami ingin semua kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kami hanya mohon, berikanlah kepada kami yang hadir kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan bunda-bunda lansia kami, wabil khusus dan umum, yang umum semua yang hadir ya Allah. Ringankan semua kami dalam menghadapi hebatnya dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi setiap musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami ya Allah. Tancapkan di hati kami kesabaran, keikhlasan menghadapi penyakit ini ya Allah. Tancapkan kepada kami husnuzan, baik sangka atas musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami, dan al-lutfu. Al-lutfu adalah kecerdasan menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan di balik musibah, bencana, penyakit yang menimpa diri kami ya Allah. Mohon jangan uji kami di luar batas kemampuan kami. Sudah cukup dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka itu pada kesempatan ini kami hadir ya, mengakui seluruh dosa-dosa ini, dan kami janji tidak mengulangi lagi, dan kami menyesal. Tapi mohon bantu kami ya Allah. Angkat, cabut seluruh kenikmatan-kenikmatan yang haram pada tubuh suami, istri, anak, cucu kami. Tancapkan kenikmatan halal yang halal-halal pada suami, istri, anak, cucu kami, sehingga kami, anak kami senang ibadah, senang silaturahim seperti ini, senang melayani masyarakat seperti ini, senang mentadabburkan Al-Quran, senang beristighfar, senang bersalawat ya Allah. Ya Allah, kami melakukan ini semata-mata hanya mencari ridho-Mu. Nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ya ridho-Mu dan surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami tidak sanggup, tidak mampu dalam neraka-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Rahman ya Rahim, bimbing kami, didik, kontrol kami ke dalam-Mu ya Allah. Berkahilah aktivitas kami ini ya Allah. Berkahilah aktivitas kami ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan aktivitas kami ini Engkau berkahi ya Allah, sehingga kami selamat bahagia dunia akhirat. Kabulkan hajat cita-cita kami sebelum ajal menjemput kami. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ibunda, ayahanda, ikhwatal iman, insyaallah semua yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah diberkahi semuanya. Mohon maaf ya karena waktu sangat singkat. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bahas dan akan zikir yang lebih panjang. Mudah-mudahan semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.